Ada yang kejepit tapi menolak ngaku kalah. Mereka ini adalah kubu yang rajin banget serang Pak Jokowi dan juga Mas Gibran. Serangan-serangannya itu mentah. Mereka nggak mau ngaku kalah karena takut nggak cair kalau kalah ya. Demi menghibur diri nih, mereka ciptakan narasi-narasi semu. Seakan mereka itu menang. Pak Jokowi kalah. Bahkan Refli Harun sampai bilang kalau DPR sebenarnya sudah sepakat pemakzulan Mas Gibran. Halah, yang bener aja Bung Refli. Itu kan cuma dongeng untuk menghibur diri sendiri aja. Lawang PDIP aja loh, udah bilang dukung 100% pemerintahannya Pak Prabowo kok. DPR akhirnya setujui pemakzulan Gibran. Penggantinya ternyata orang ketiga. Kemarin saya bertemu dengan katakanlah aktivis, mantan anggota DPR. Dia bercerita, ya walau alam, mengatakan bahwa sebenarnya sudah sepakat yang namanya pembicaraan mengenai pemakzulan ini. Sudah sepakat. Hanya memang, ini ada dua orang yang bicara ya. Hanya memang yang belum disepakati itu adalah siapa yang akan menggantikan. Nah, siapa yang akan menggantikan ini sebenarnya ya terdiri dari putra-putri mahkota saja. Intinya dari orang-orang yang ayah atau ibunya pernah menjadi presiden itu ya. Tapi rupanya tetap ada penolakan. Kalau dimajukan bidak A ya kan, ada penolakan. Diajukan bidak B atau bidak P ada penolakan. Tidak ada yang tidak ada penolakan. Nah, tiba-tiba justru yang melejit adalah sosok lain. Sosok lain yang di luar A dan P. Sosok lain itu adalah katakanlah D misalnya, yang dianggap selama ini workable. Dianggap sosok ini yang bisa menjahit dan menjembatani. Walaupun kalau kita bicara gosip-gosip lagi dan paruh analisis politik, sosok ini pun sebenarnya kalau ibarat persaingan siapa yang ingin dekat dengan presiden, sosok ini ya salah satu sayap lah. Kalau misalnya sayap itu ada dua, ini salah satu sayap. Saya tidak bisa mengatakan sayap kiri atau sayap kanan. Yang jelas ini salah satu sayap dari kekuatan Prabowo hari ini. Hanya memang sepertinya hari-hari ke depan butuh verifikasi soal ini. Karena politik itu kan bukan panggung depannya yang paling hot, tapi panggung belakangnya. Nah, panggung belakangnya ini ya tentu hanya bisa kita dapatkan dari informasi bawah tanah dalam tanda kutip dan juga analisis-analisis politik yang masuk akal. Cuman pertanyaan kembali adalah sosok siapa yang acceptable. Nah, inilah yang saya bilang orang kemudian mengatakan ini yang lebih diterima dibandingkan A dan B. D jauh bisa lebih diterima. Mungkin saja. Apalagi kelihatan D lincah ya. Dan tentu resourcesnya banyak juga. Not only political resources, but also financial resources. Itu yang paling penting. Financial resources itu yang penting. Tapi hati-hati juga. Kita tidak ingin negara kita terjebak kembali pada oligarki yang tidak sehat bagi politik dan ekonomi Indonesia. Jadi kalau ada pergantian dan lain sebagainya, let the process itu berlangsung secara demokratis. Ya. Misalnya Prabowo Subianto memilih orang-orang yang memang betul-betul workable bagi bangsa ini, bukan hanya menjadi katakanlah menjadi juru bicara under table. Kita tidak ingin bahwa apapun yang terjadi itu selalu under table, melibatkan negosiasi, apalagi uang dan lain sebagainya. Alah, ini saya tahu nih. Saya tahu ini hanya dongeng dari Bung Refli aja untuk menenangkan diri sendiri ya kan. Masa iya DPR sudah menyetujui mengenai pemakzulannya Mas Gibran? Buktinya mana coba? Kalaupun DPR sudah menyetujui, kenapa harus disembunyikan? Iya kan? Saya semakin yakin nih dengan karangan dongeng yang Bung Refli buat mengenai ini, itu hanya sebatas omong kosong aja. Itu hanya sebatas dongeng semata aja. Untuk apa? Untuk lagi-lagi menenangkan diri. Apalagi semakin memperkuat kalau itu hanya sebatas dongeng. PDIP saja kemarin baru menegaskan kalau mereka ini mendukung 100% pemerintahan. Di pagi hari sebelum pemberian amnesti kepada Hasto Kristianto, Ketua DPP PD Perjuangan Deddy Sitorus menyebutkan, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri meminta para kadernya untuk mendukung pemerintah. Hal itu disampaikan dalam arahan bimbingan teknis nasional fraksi PDIP se-Indonesia di Denpasar, Bali.
bahwa kita ingin supaya partai ini tetap solid secara organisasi, punya frekuensi yang sama, tetapi juga Ibu menegaskan bahwa kita mendukung pemerintah, ya, mendukung dalam artian semua upaya yang dilakukan pemerintah yang positif dalam rangka menjaga negara, bangsa dan masyarakat ini supaya bisa melalui berbagai kondisi yang kurang baik saat ini. Pak Jokowi menang lagi dengan strategi politiknya. Kenapa saya ngomong kalau Pak Jokowi menang lagi dengan strategi politiknya? Yang pertama, Bareskrim tegaskan penghentian penyelidikan ijazah palsu, Jokowi sudah benar. Jadi Roy Panci, Rismon, Tifa, dan kawanannya, kalian bukan lawan Pak Jokowi. Yang kedua, dengan dibebaskannya Hasto, Megawati langsung perintahkan kader PDIP dukung pemerintahan Prabowo. Ini adalah partai yang dulu katanya oposisi, yang dulu katanya berpihak kepada rakyat, tapi giliran ada kadernya yang bermasalah dan dihukum, lalu sekarang dibebaskan, langsung perintahkan kader PDIP dukung pemerintahan Prabowo. Ini berpihak ke rakyat atau berpihak ke partainya sendiri? Jadi Pak Jokowi masih di atas awan. Oke. Dengan dongeng karangannya Bung Refli yang terbaru mengenai DPR yang katanya sudah menyetujui mengenai pemakzulannya Mas Gibran, ini semakin menunjukkan, dan apalagi ditambah ya dengan PDIP yang sudah menegaskan mendukung pemerintahannya Pak Prabowo 100%, ini lagi-lagi menegaskan kalau Pak Jokowi lah yang menang. Orang-orang para penyerang Pak Jokowi yang belakangan ini sangat semangat sekali untuk menyerang Pak Jokowi dari segala sisi, nyatanya lagi-lagi harus menelan pil pahit kekalahan. Jadi jangan tuduh saya punya agenda politik dalam soal ijazah palsu-palsu. Gitu. Nah, itu yang saya sebutkan bagi Bang Roy, ini penelitian ilmiah. Iya. Ini saya sangat saintifik. Enggak ada kaitannya dengan pemilu-pemilu. Iya. Tuh Bang Roy itu bukan partai. Tapi Bang Silvester dan kawan-kawan yang lain tidak menganggap ini bukan soal saintifik, tapi ada hidden agenda dan orang besar dan seterusnya. Itulah yang saya sebut, dua mazhab ini saling gontok-gontokan dan kuat-kuatan per hari ini. Agak meluber sekarang karena kemudian Bang Sarip kemudian memberikan respon karena warna biru itu teridentifikasi dengan partai politik tertentu. Itulah yang kemudian repotnya, Audrey. Jadi sehebat apapun memberikan penjelasan seperti Bang Roy, tapi di depannya Bang Silvester nggak ada artinya. Begitupun Bang Silvester bicara bahwa ini saintifik atau apapun, nggak percaya. Ada kepentingan jangka panjang dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jangan tuduh saya punya agenda politik dalam soal ijazah palsu. Oh, pada akhirnya Roy Suryo harus menerima malu lagi, teman-teman. Ketika lagi-lagi di acara biasa, di acara televisi, pembahasan soal ijazah, masih soal ijazah, kemudian dia ngeyel nih. Ngeyel kalau dia ngeles lah. Ngeles mengenai jangan tuduh kalau ini merupakan ada agenda politik. Yang mana kemudian ini ditampar oleh Bung Adi Prayitno. Di mana di sini Bung Adi Prayitno menyadarkan nggak mungkin kalau nggak ada agenda politik. Karena faktanya kalau nggak ada agenda politik, lagi-lagi saya ingin ajak kalian untuk flashback teman-teman ya. Kalau memang tidak ada agenda politik, seharusnya sedari awal kalau memang mereka benar-benar mencari kebenaran ya teman-teman ya. Sedari UGM itu sudah buka suara, mengamini ijazahnya Pak Jokowi itu benar dan Pak Jokowi merupakan alumni UGM. Bareskrim menyatakan ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Ya jangankan ke Bareskrim, ke UGM sajalah. Itu harusnya mereka sudah berhenti sampai di situ. Karena sekalipun mereka mencari-cari, orang yang menerbitkan, pihak yang menerbitkan itu sudah mengakui kok ijazahnya Pak Jokowi asli dan Pak Jokowi alumni dari sana. Tapi kan mereka terus menarasikan, terus memainkan cerita ini ya kan. Terus sekarang ngeles nih, kalau mereka itu tidak ada rencana atau tidak ada agenda politik seperti itu. Nah ini ada yang menarik lagi teman-teman. Selain permasalahan mengenai ijazah ya kan, selain soal Pak Hasto yang dibebaskan, gak cuma Pak Hasto aja, ada orang lain juga yang pastinya kalian sudah tidak asing dengan orang ini,
Ya mana orang ini barusan sama dengan Pak Hasto Kristianto mendapatkan abolisi dari Pak Presiden. Yang mana ketika momen pembebasan dia ada yang cukup menarik. Mau menyampaikan rasa syukur yang dalam kepada Tuhan Allah Yang Maha Esa, karena tanpa perkenannya tidak mungkin saya berdiri di sini saat ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bersama atas pemberian abolisi, serta kepada Mulai menarik pimpinan orang-orang yang serta ada di sekelilingnya. anggota Tuh. Dewan Perwakilan Rakyat atas pertimbangan dan persetujuannya. Keputusan ini bukan hanya membebaskan saya secara fisik, tetapi juga memulihkan nama baik saya dan kehormatan saya sebagai seorang warga negara. Saya tahu keputusan ini tidak mudah dan saya menghormatinya sebagai sebuah keputusan konstitusional yang lahir dari pertimbangan yang mendalam. Namun saya juga sangat-sangat sadar bahwa banyak pertanyaan, banyak kegelisahan yang menyertai abolisi ini. Saya juga menghormati pandangan-pandangan seperti itu. Dalam video pembebasan Tom Lembong dari sebuah lapas, ada sesuatu yang saya perhatikan dengan begitu detail. Nomor satu adalah kaitan surat yang dibacakan oleh Tom Lembong, surat yang ada di tangan Tom Lembong. Surat tersebut berisi ucapan-ucapan. Tetapi kalau Anda lihat dengan seksama, ada lirikan mata dari Bapak Anies ke isi surat itu. Oh iya. Itu nomor satu. Apa sebenarnya lirikan dan kenapa Pak Anies harus melirik surat yang ada dan dibacakan oleh Tom Lembong? Yang kedua, dan ini yang poin krusialnya, ketika pidato Pak Tom Lembong selesai, beliau berpamitan dan mau meninggalkan ruangan acara, Bapak Anies Baswedan berusaha untuk mengambil surat itu. Jika Anda melihat gerak-geriknya. Iya. Ternyata ada yang sangat-sangat mengamati gerak-geriknya Pak Anies waktu itu ya. Apa sebenarnya yang ditakutkan oleh Pak Anies? Kenapa harus memaksa seperti itu? Oke, ini jadi pertanyaan teman-teman. Dan ini yang tadi saya katakan ada yang menarik. Kenapa? Ketika Pak Tom Lembong membacakan isi tadi yang ada di kertas itu, kemudian Pak Anies pertama ngelirik. Liriknya kayak, dalam banget ya gitu. Terus kemudian yang kedua, mau merebut tapi nggak bisa. Iya kan? Mau merebut tapi nggak bisa. Apa yang sebetulnya pengen dilihat oleh Pak Anies Baswedan? Ataukah benar yang dikatakan oleh video yang barusan kita tonton tadi? Yang sempat ada di captionnya yang mana Pak Anies ini kaget karena namanya nggak disebut begitu? Atau apa nih kira-kira? Sekaligus ada juga momen ketika Pak Saididu, tadi kan ada ya yang di video yang kita tonton tadi, ketika Pak Anies setelah tidak berhasil merebut kertas itu, tiba-tiba menyeret seseorang yang mana itu adalah Pak Saididu. Dan ketika Pak Saididu berusaha untuk salaman dengan Pak Tom Lembong, rada dikacangin ya. Ini tanda-tanda apa teman-teman? Kalau menurut kalian nih, itu tanda-tanda apa kira-kira? Coba tulis di kolom komentar ya. Penghapusan penulisan sejarah yang kemarin sempat ribut dengan saudara Patijon soal kejadian 98. Sama dengan Pak Prabowo sekarang harus hati-hati karena sudah mulai dibaca orang dengan jalan yang belum tentu itu benar. Tapi kalau ini terjadi pembacaan pemakzulan Gibran yang dituntut oleh Purnawirawan dan Pak Prabowo sampai sekarang tidak pernah membuka suara tentang itu menjadi catatan dan keraguan orang-orang yang mendukung Bapak, ya termasuk saya gitu, ya kan? Padahal satu patah kata saja Pak Prabowo sampaikan, jangan ganggu Gibran karena saya yang meminta dia menjadi wakil presiden. Titik. Ya nanti kalau mau diganti setelah satu masa periode silakan, karena kita berdasarkan konstitusi.
Kan semua kalau kita bicara konstitusi semua gitu. Tapi ya konstitusi basi banyak juga di DPR itu. Buktinya beberapa kepentingan rakyat tidak pernah dibahas. Gitu. Tapi kalau sudah kepentingan lingkungan, kepentingan partai, kepentingan orang parlemen, itu menggebu-gebu bahasnya gitu kan. Ini harus diingat lah, karena kalian juga dihidupi oleh uang rakyat. Gitu. Jadi bukan uang keringat kalian sendiri. Petentang-petenteng kan dari 575 anggota. Ya ada berapa suara sih yang pernah ngomong itu. Yang lain kan pada mangap semua itu di situ, tidur. Nggak pernah punya ide apa, ngomongin apa. 1-2 orang saja itu pun kadang-kadang menyampai kepentingan dia sendiri juga. Nah, saya pikir ini. Jadi setiap minggu saya usahakan bicara soal apa yang terjadi di lapangan sehingga ini menjadi masukan gitu kan, khususnya kepada Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang tidak boleh salah langkah karena Anda adalah penerus apa yang sudah dipondasikan oleh Pak Joko Widodo. Kita memilih Anda karena kami ada Pak Jokowi dan Gibran. Itu harus menjadi catatan. Ya, jadi tidak bisa itu dihilangkan begitu saja. Tuh dengerin. Mengenai pemakzulan ini balik lagi ke pemakzulannya Mas Gibran ya teman-teman. Ketika tadi Bung Refli menarasikan kalau mendengeng kalau itu sudah di ACC oleh DPR, itu kayak nggak masuk akal. Selain kita tadi sudah patahkan dengan argumen saya tadi, kemudian selain itu negara ini kan punya aturan ya. Nggak bisa seenteng itu, seenak itu Wapres itu digeser atau dihapus begitu saja, diganti begitu saja. Ya mana Wapres dan juga Presiden ini kan sudah melewati pemilihan yang mana dipilih satu Indonesia, sudah diputuskan, sudah disahkan, sudah kemudian dilantik. Ini kan prosesnya panjang. Dan memang secara aturan nggak bisa seenak itu untuk diganti. Makanya ketika hal ini sudah terpatahkan, sudah terbantahkan, kemudian Roy Suryo kayaknya udah mulai bener-bener ngerasa terpojok banget nih. Roy Suryo dan gerombolannya ya teman-teman. Sampai-sampai selain ada narasi soal yang tadi ya katanya DPR sudah mengiyakan, sudah mengaksesi, ada juga nih narasi ketika Roy Suryo udah mulai pakai ancam-mengancam. Membuat statement, tapi membuat surat terbuka dan secara resmi itu menghimbau yang pertama adalah kepada pemerintah itu agar satu, menghentikan bentuk semua abuse of power, intimidasi dan kriminalisasi terhadap anggota masyarakat, khususnya Pak Kris update sekali ini ya, 15 aktivis yang menuntut keterbukaan informasi publik kepada badan publik yaitu UGM dan seorang pejabat publik Joko Widodo yang dijamin oleh hukum Undang-Undang KIP dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi batasannya jelas, ada Undang-Undang Dasar, ada Undang-Undang dan kemudian aturan-aturan yang berlaku. Kedua, FDI juga melakukan dengan tegas menegur, mengkoreksi dan memerintahkan kepada penegak hukum dalam hal ini Polri, Bareskrim dan Polda Metro Jaya untuk berbuat netral, berlaku adil dan jujur dalam menegakkan hukum. That's all citizens are equal under the rule of law. Artinya semua itu harus sama di mata hukum, ya equal di mata hukum. Khususnya menyangkut dugaan ijazah palsu mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Ketiga, memerintahkan kepada Polda Metro Jaya dan Bareskrim untuk memenuhi tuntutan rakyat dengan menunjukkan, ini bagus sekali nih anjuran dari FDI ini, dan mempublikasikan ijazah asli milik mantan Presiden Indonesia Joko Widodo kepada publik. Dan teman-teman sekalian, kita harus tahu surat terbuka yang ditulis pada tanggal 30 Juli 2025 oleh FDI ini bukan pepesan kosong. Kenapa? Ada deadline-nya. Apa deadline-nya? Karena dalam poin berikutnya simpulannya, satu, menghentikan semua bentuk internasional campaign yang selama ini sudah kami lakukan. Kalau ini disetujui oleh Pak Presiden, maka FDI akan satu, menghentikan semua bentuk internasional campaign yang selama ini sudah kami lakukan kepada lembaga internasional, NGO internasional, pemerintah USA dan US Congress. Kalau tidak, berarti akan terus kampanye internasional ini. Yang kedua, para anggota Forum Diaspora Indonesia di seluruh dunia tidak ingin pelanggaran HAM, abuse of power dan tindakan kriminalisasi terhadap para aktivis di tanah air ini menjadi obstacle and term diplomasi internasional Presiden Prabowo Subianto yang akan menghadiri, ini penting banget ya,
sesi ke-20 dari United Nations General Assembly di bulan September 2025 di New York, USA. Jadi ini sebenarnya saling cinta. FDI ini atas kecintaan terhadap Republik Indonesia, jangan disalahkan ya. Ini justru karena cinta mengingatkan Pak Prabowo, presiden kita, agar tidak ada hambatan nanti kepada Pak Prabowo ketika menghadiri Kongres ke-80 yang ada di New York. Karena apa? Gitu. Kalau tidak, maka kami berharap 3 tuntutan dasar sudah akan dijalankan sebelum UN General Assembly dilaksanakan pada tanggal 9 September 2025. Jadi ini tegas sekali. Oh, udah mulai ngancam-ngancam lagi. Kalau misalkan tidak dituruti akan protes ke dunia internasional begitu. Aduh. Dari dulu kayaknya narasinya selalu ujung-ujungnya begitu ya. Tidak jauh-jauh dari akan lapor ke dunia internasional. Tapi ngomong-ngomong nih, saya mau tanya. Dari dulu terus menarasikan mau lapor ke dunia internasional. Kira-kira perkembangannya sampai detik ini tuh sejauh apa? Sejauh apa coba? Kan nggak ada tuh bagaimana perkembangannya yang terbaru itu dari pelaporannya ke forum internasional, bagaimana perkembangannya kan nggak ada. Jangan-jangan ya lagi-lagi cuma ngibul doang nih. Gimana kalau menurut kalian teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri, sampai jumpa.